Budidaya tanaman sayuran yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu klasifikasi jenis tanaman sayuran berdasarkan yang dimanfaatkan mulai dari satu akar, batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan sayuran umbi. Kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, kita akan pelajari nanti sarana produksi, kemudian alat dan bahannya apa. Kemudian tahapan budidaya mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu alternatif media tanam atau tanaman sayuran atau modifikasi dari budidaya tanaman sayuran. Kita akan pelajari tentang kultur, hidroponik, dan lainnya. Untuk selanjutnya, materi aspek budidaya berdasarkan KD-nya. Secara rinci, KD 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. KD 4.1 menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Materi yang akan kita pelajari: 1. Sejarah budidaya dan pertanian. Kemudian yang kedua, pengertian budidaya tanaman sayuran dan hortikultura. Yang ketiga, jenis-jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Dan yang keempat adalah sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Untuk KD 3.2 memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. KD 4.2 mempraktekkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Materi yang akan kita pelajari selain teori dan juga prakteknya nanti praktek mandiri anak-anak di rumah. 1. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, praktik budidaya. Jarak jauh ya, PJJ. Nanti media yang akan kita gunakan ya, kita tidak lepas dari jaringan internet ya, yaitu spensako.id atau sekolah digital ya. Kita menggunakan fasilitas Google Classroom ya, kemudian email, YouTube ya, belajarid.id, kemudian TV dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi kita. Untuk selanjutnya, perhatikan ini penting.
Bentuk tagihan pembelajaran mapel prakarya selama 1 semester ini ya tagihan nilai pengetahuan, 1 post test, 2 penilaian harian, 3 penilaian tengah semester, 4 penilaian akhir semester, dan yang kelima adalah nilai tugas. Kemudian B, nilai keterampilan ya, diantaranya nanti 1 laporan praktek secara mandiri ya, yang memuat tentang prosesnya, produk dan proyek perencanaan dari tahapan budidaya baik tanaman sayuran maupun tanaman obat. Nanti dikirim dalam bentuk dokumen melalui Google Formulir. Kemudian untuk nilai sikap ya, spiritual dan sosial, terutama silahkan diperhatikan tentang keaktifan tepat waktu mengikuti PJJ dan keaktifan tepat waktu mengirimkan tugas, baik hubungannya dengan pengetahuan maupun keterampilan laporan praktek tadi. Yang terakhir anak-anakku ya, dari saya silahkan diingat pesan saya, ingat dan semangat. 1, hadir ya, silahkan hadir PJJ tepat waktu ya. Yang kedua, aktif dan tepat waktu mengikuti post test, penilaian harian, dan tepat waktu mengirim tugas ya. Jangan sampai menunda-nunda untuk mengikuti post test dan penilaian harian, apalagi mengirimkan tugas, sehingga nanti akan repot sendiri karena semakin menumpuk tugasnya, kalian bingung mengerjakan. Jadi perhatikan pesan saya 2 poin ini ya. Salam dari saya, salam sehat dan salam semangat. Silahkan tingkatkan lagi untuk keaktifan dan proses pengiriman tugas lebih baik dari semester yang gasal kemarin. Jadi harus lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran pada semester 2 atau semester genap ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Perhatikan pesan saya 2 poin tadi ya. Kehadiran tepat waktu dalam PJJ dan aktif dan tepat waktu mengikuti post test penilaian harian dan tepat waktu kirim tugas. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.